Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, saya Nur Fadila, mahasiswa Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. So, let's see. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi konstitusi. Sebelumnya, kita perlu menelusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Nah, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution. Dalam bahasa Latin atau Italia dikenal dengan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie dan lain sebagainya. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai satu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi itu sendiri, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Nah, yang kedua itu dalam arti luas. Konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber histori sosiologis politik tentang konstitusi. Kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Adapun materi muatan dalam konstitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut dua tokoh. Tokoh yang pertama ialah Steinbeck. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Tokoh yang kedua ialah Weir. Weir menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi, pada asasnya hanya 3 masalah pokok. Yang pertama, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Dan yang ketiga adalah hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Pembahasan kita yang terakhir ialah mengenai dinamika dan tantangan konstitusi. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia dapat teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, konstitusi yang pertama ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan.
Masa berlakunya ialah sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi yang kedua ialah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Masa berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi yang ketiga ialah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Masa berlakunya ialah mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama. Masa berlakunya ialah mulai 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan konstitusi yang terakhir ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru. Nah, masa berlakunya ialah sejak 1966 sampai dengan 1998. Teman-teman, itulah tadi sedikit penyampaian dari saya mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai konstitusional. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.